Ini kira-kira kita ini termasuk orang yang dapat taufik dari Allah atau dapat khudlan dari Allah. Khudlan itu disia-siakan, dibiarin, dicuekin. Nah, yang dapat taufik dari Allah, dapat pertolongan, itu cirinya ada 3. Yang pertama, orang ini bisa dukhulu a'malil birri alaika min ghairi qasdin minka ilaih. Orang yang dapat taufik itu, dia bisa melakukan kebaikan meskipun tidak direncanakan. Nggak ada niat pengen melakukan kebaikan. Tahu-tahu sampai melakukan kebaikan. Ada orang belum ada niat pengen haji, belum punya niat pengen umroh, ada yang ngajak, gitu kan. Jadi nggak ada itu, tapi oleh Allah itu ditolong. Ada orang nggak niat pengen ngaji, pengennya mau jalan-jalan, ketemu teman, yuk ikut saya ngaji. Gitu. Itu taufik itu. Dia nggak ada niat melakukan kebaikan, tapi akhirnya bisa melakukan kebaikan. Itu tandanya diberi pertolongan oleh Allah. Jadi untuk melakukan kebaikan itu nggak perlu dipaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, sorful ma'asi angka ma'as-sa'yi fiha. Terhindar dari maksiat meskipun pengen maksiat. Dia pengen melakukan maksiat tapi terhindar. Dia pengen melakukan dosa tapi bisa terhindar. Contoh lah yang gampang. Sekarang kan zaman HP bisa di mana-mana ya, ada macam-macam. Dia pengen nyari hiburan lah, nggak maksiat, pengen nyari hiburan, lihatnya pas buka YouTube, ketemunya pengajian. Gitu. Kok pengajiannya langsung bikin tertarik, yang tadinya mau nyari hiburan pengen maksiat nggak jadi, dengerinnya pengajian. Itu namanya oleh Allah dihindarkan dari maksiat meskipun tadinya pengen maksiat. Jadi ada aja itu sebabnya itu. Jadi terhindarnya dari maksiat itu nggak sengaja. Udah niat mau pergi kemana gitu ya, melakukan hal yang buruk, misalnya yang gampang ya mau apa ya, nonton lah, tapi nontonnya yang nggak bagus. Di jalan ketemu teman mau kemana gitu kan, mau sana kan, mau bilang nggak berani, malu. Akhirnya sini ngobrol dulu ngopi, nggak jadi maksiat gitu. Atau ada orang lagi jalan-jalan itu kan, mau kemana, ketemu istrinya, misalnya ketemu istrinya, mau kemana, mau jalan-jalan. Ya sudah pulang dulu aja bu, nggak sama ikut jalan-jalan aja, sama istrinya kan nggak jadi, dia mau melakukan maksiat. Nah itu yang kedua, ini ciri-cirinya orang itu bisa terhindar dari maksiat padahal dia pengen melakukan maksiat. Yang ketiga, fathu babil lija wal iftikor ilallah ta'ala fi kullil ahwal. Dia itu muncul perasaan pengen minta terus pada Allah, merasa butuh pada Allah. Jadi kalau bapak-bapak sedang dapat ujian, terus merasa ini saya nggak mampu ini melakukan ini, berarti lagi dapat taufik dari Allah. Karena apa? Ketika kita ngerasa nggak mampu, mau minta sama siapa? Minta tolong tetangga, nggak ada yang bantu. Minta tolong saudara, nggak ada yang bantu. Udah nggak ada yang bisa bantu kecuali minta tolongnya sama Allah. Jadi kalau bapak-bapak berada di posisi semacam itu, sudah ya nggak ada tempat minta tolong lagi kecuali Allah. Itu berarti sedang diberi taufik. Dibuka pintu, kita suruh berlindung pada Allah, pintu kita merasa butuh pada Allah. Kan ada orang sudah nggak merasa butuh, mungkin hidupnya udah cukup, uangnya banyak, anaknya ada, harta nggak kurang, istri ada, terus apalagi pengen ini itu bisa. Akhirnya dia nggak ngerasa butuh, badannya sehat, nggak berdoa-doa sama Allah karena nggak ada yang diinginkan, sudah nggak punya keinginan. Nah, kalau ada orang sudah nggak punya keinginan, nggak punya kebutuhan, itu sedang dibiarkan sama Allah itu. Makanya Fir'aun jarang sakit, malah bisa dibilang nggak pernah sakit, makanya dia akhirnya ngaku Tuhan. Ya, Korun jadi kaya, dia udah nggak butuh sama Nabi Musa lagi. Jadi orang kalau sudah nggak punya rasa butuh pada Allah, berarti nggak diberi taufik. Tapi kalau dia sampai oleh Allah bisa dikasih ujian, sudah usaha macam-macam nggak berhasil, akhirnya hanya tinggal satu cara, berdoa, minta pada Allah, berarti sedang diberi taufik. Jadi kadang kita nggak tahu, dikira itu ujian karena apa gitu, padahal itu sedang dibuka pintu taufik gitu. Kan akhirnya kita kan minta terus, sudah doa nggak diijabah-ijabah ya terus minta. Kalau sampai bosan, berarti selesai taufiknya. Bosan, saya sudah berdoa terus nggak dikabulkan. Selesai berarti nggak dapat taufik lagi, dia sudah nggak akan minta lagi tuh. Nah kalau masih ada keinginan untuk berdoa, nggak pernah putus asa, nggak pernah nyerah meskipun belum dikabulkan, berarti Allah sedang ngasih taufik terus.
Itu yang menyatakan, yang menjelaskan itu adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau wali, ya, wali Allah, kitabnya dikaji di mana-mana, itu Al-Hikam terkenal. Nah, berikutnya ciri-ciri orang yang dapat khudlan, dibiarkan sama Allah, nggak akan ditolong. Yang pertama, ta'assuru ta'at alaika ma'asa'yi fiha. Mau melakukan kebaikan itu susah. Mau berangkat ngaji gitu kan, udah diajak ngaji, pas mau berangkat ada aja perutnya mules. Sudah niat berangkat itu sama Allah ditahan, jangan berangkat perutnya mules. Akhirnya kan ke kamar mandi, mules selesai, mules lagi, nggak jadi-jadi. Akhirnya selesai ngajinya. Mau berangkat jamaah ada aja halangannya. Jadi sudah niat baik, nggak terlaksana. Halangannya ada saja. Nah, kalau ada orang sampai terhalang melakukan kebaikan dengan apapun caranya, berarti sedang dikhudlan oleh Allah, disia-siakan. Jadi dia akhirnya susah melakukan kebaikan. Ada aja alasan, dan alasan bisa dibuat. Tadi saya dengar temannya, suaranya lagi serak. Apa hubungannya ngaji dengan suara serak? Kan bukan dia yang suruh ngaji gitu. Jadi ada aja itu. Jadi orang kalau mau dicuekin sama Allah tuh ada aja jalannya gitu. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi sudah mau melakukan kebaikan tapi nggak berhasil. Ada lagi yang kedua, ciri-cirinya itu dukhulul ma'asi alaika ma'al gharbi minha. Dia itu melakukan maksiat padahal nggak mau. Niatnya mah nggak mau maksiat, tapi terjerumus dalam maksiat. Ya, yang paling gampang lah, buka-buka HP, niatnya mah nggak mau itu, hanya melihat teman itu. Tahu-tahu muncul sesuatu yang bikin dosa. Jadi meskipun nggak mau maksiat, jatuh juga di maksiat. Itu. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang dikhudlan, dibiarkan sama Allah, nggak diberi pertolongan, itu ghalqu babil lija ilallah ta'ala wa tarkid du'a fil ahwal. Dia sudah nggak pernah mau minta pada Allah, nggak pernah merasa butuh pada Allah, dan keadaan sulit, susah, nggak mau doa, nggak mau minta, padahal keadaannya lagi susah. Jadi tertutup hatinya, sudah Allah minta sama Allah juga nggak akan dikabulkan, ya. Percuma, doa juga percuma. Nah, kalau sudah muncul angan-angan seperti itu, berarti ciri-ciri orang diberi khudlan. Jadi kalau kita saat ini ya masih bisa merasa senang untuk minta pada Allah, berdoa, atau kita sedang diberi ujian sehingga kita butuh ya agar diberi pertolongan oleh Allah, itu tanda-tandanya kita sedang dapat taufik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.